Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iman, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Dalam hal ini, saya akan mengerjakan mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu yaitu Pak Marianto MPD. Baik, saya akan memulai presentasi saya tentang penagihan pajak dengan surat paksa. 1. Pengertian penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan atau seksi penagihan di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Fiskus atau juru sisa pajak kepada penanggung tanpa penunggu jatuh tempo pembayaran yang diliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu 2. Pejabat dan juru sita pajak. A. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat pemerintah, melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. B. Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyelenggaraan. 3. Prosedur penagihan dengan surat paksa. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir, di mana Fiskus melalui juru sita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu 1. Surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan STB atau SKPKB atau SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. 2. Surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. 3. Surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. 4. Lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Pengertian lelang menurut keputusan Menteri Keuangan
nomor 13 atau KMK.01 atau 2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.